Saya dikecam kanan kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Sejak Khalifah pertama Abu Bakar sudah dimulai inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah itu dalam satu buku kumpulan sistematis ayat-ayat tersebut. Penyatuan final itu baru terwujud di era Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Jadi kehadiran Hafiz adalah sesuatu yang sangat kontekstual. Menghafal Al-Quran di masa itu jadi penting karena kemampuan tulis, baca, dan teknologi penyimpanan informasi masih terbelakang. Hafiz dibutuhkan di masanya. Namun begitu ayat-ayat itu bisa dikodifikasikan dalam kitab Al-Quran dan kitab Al-Quran itu terus dijaga konsistensi isinya, bisa diakses di sembarang tempat, arti penting Hafiz ya tentu juga berkurang. Terus terang, saya itu akan senang kalau ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa di masa ini umat Islam atau masyarakat dunia masih memerlukan penghafal Al-Quran. Kalau MUI bisa menjelaskan kepada publik kenapa Indonesia butuh penghafal Al-Quran, tentu itu penting. Tapi kalau tidak, saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Ade Armando tentang kegunaan atau apa sih manfaatnya orang yang hafid atau hafidhoh, maka di sini saya ingin memberikan dua alasan. Alasan akli yang bersifat nas, dan yang kedua alasan akli secara logika kita. Tentang alasan akli, kenapa umat Islam ingin selalu mempunyai hafalan dan menjadi seorang hafid atau hafidhoh? Saya akan menukil, saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran wahwa hafidullah, dan dia menghafalnya, menjaga bacaannya. Di sini kita sebut dengan hifdzul Quran. Dia menjaga bacaannya, maka kata Rasulullah, dia itu bersama dengan as-safaratil kiramil bararah. Ulama berbeda pendapat untuk memaknai as-safaratil kiramil bararah. Ada yang memaknai as-safaratil kiramil bararah itu adalah para malaikat, di mana para malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah, selalu taat, tidak pernah membangkang perintah Allah. Itu malaikat. Nah, seorang yang hafidul Quran itu kelak itu bersama dengan para malaikat. Saking tingginya posisi mereka para hafidul Quran. Atau ada juga ulama yang memahami bahwa makna dari as-safaratil kiramil bararah itu adalah para rusul, para nabi-nabi, para utusan Allah. Di mana tentu mereka ini juga nanti di akhirat mempunyai posisi yang sangat mulia. Dan para penghafal Quran itu mereka berposisi seperti halnya para rasul, saking dekatnya dengan Allah. Nah, seorang yang hafidul Quran itu sangat mulia tentunya. Dan seharusnya kemuliaan posisi sebagai hafidul Quran ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan, buat apa kita menghafal Al-Quran? Kemudian yang kedua, saya ingin membahas tentang apa yang menjadi alasan saudara Ade Armando yang menyatakan bahwa saat ini tidak perlulah sekarang umat Islam menjadi hafid. Artinya umat Islam sudah tidak membutuhkan para hafid-hafid. Maka di sini saya ingin mengatakan
Di zaman digital ini kita sangat mudah mendapatkan sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Apapun bisa kita tinggal ngeklik, bisa keluar. Segalanya, termasuk juga Al-Quran. Banyak sekali pilihan-pilihan Al-Quran digital. Ini salah satu kelebihan dalam dunia digital. Tapi saya ingin mengingatkan, dalam kecanggihan dunia digital ini juga, kita sering menyaksikan manipulasi, penipuan-penipuan, baik foto ataupun segala hal. Mulai dari hal yang besar sampai yang kecil, sangat mudah bagi setiap orang, bagi siapa saja untuk memalsukan. Nah sekarang, kalau memang dikatakan tidak butuh lagi seorang hafid atau hafidhoh karena di zaman digital ini mudah diakses, tidakkah kita berpikir bagaimana dengan kondisi dan keadaan atau realita tentang dunia digital? Segala sesuatu bisa dimanipulasi. Apakah tidak ada kepikiran bagaimana umpamanya satu ayat atau satu huruf bahkan dirubah, dan itu sangat mudah sekali. Kalau yang baca itu tidak hafal, bagaimana dia bisa memanen itu? Atau terjemahannya diselewengkan, dirubah. Apakah tidak ada kecenderungan seperti itu? Ini mungkin yang perlu difikirkan tentang dunia digital. Mudah mengakses sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita, dan sebaliknya mudah sekali untuk menipu sesuatu yang justru bisa merusak, bahkan bisa menipu umat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.